Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini menjelang sore atau mungkin sudah sore hari ya di beberapa wilayah di Indonesia. Izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol tentang jarak tanam. Seperti pertanyaan ini adalah, Bang, mohon infonya solusi kalau jarak tanam terlalu dekat gimana? Sekarang umurnya udah 6 tahun. Bahwa jarak tanam kelapa sawit itu adalah mutlak, hukumnya mutlak. Karena kelapa sawit itu butuh sinar matahari yang yang full. Ketika tanaman kelapa sawit tidak mendapatkan sinar matahari yang full, maka pasti pertumbuhannya akan mengalami etiolasi dan tidak baik di dalam pertumbuhannya. Sehingga di sore hari ini mungkin saya akan menjelaskan agak lebar. Yang pertama itu adalah bagaimana mengatur jarak tanam. Jarak tanam itu baik di bibitan ataupun di lapangan adalah sesuatu yang mutlak untuk dipahami. Di pembibitan misalnya di my nursery ketika menata polybag yang sudah tanaman di usia 4 bulan atau 3 bulan ke atas yang ditanam di polybag yang besar, maka aturan mainnya adalah menggunakan jarak tanam ada dua, yaitu adalah yang pertama 75 kali 75 kali 75 cm, di mana ketika tanaman kelapa sawit ini sudah pasti akan dikeluarkan minimal setahun umurnya. Jadi kalau lahannya udah siap, kemudian ini maka kita bisa menggunakan yang 75 nggak ada masalah. Namun kalau memang lahannya belum siap dan kita estimasi waktu untuk mengeluarkan bibit dari pembibitan itu belum tahu waktunya kapan, lebih bagus direkomendasikan yang 90 kali 90 kali 90. Hal ini untuk mengantisipasi etiolasi yang berlebih pada bibit-bibit yang over age atau yang semakin tua. Kemudian kalau di lapangan ini yang menjadi banyak faktornya, selain untuk menjawab Mas ini juga harus saya jelaskan bahwa menanam kelapa sawit jarak tanam terbaik itu adalah sangat ditentukan oleh panjang pelepahnya. Ketika sahabat The Brondol memiliki mau menanam kelapa sawit, maka kita harus tahu varietas apa yang kita tanam. Varietas apa yang kita tanam melambangkan atau memiliki karakteristik adalah panjang pelepah sesuai dengan varietas itu sendiri. Sebagai contoh misalnya kita mau nanam di Pesaing 1 Kalabar dengan panjang pelepah 5.00, 5.0204 atau 5 meter 4 cm, 504 cm, dengan rekomendasi jarak tanamnya adalah 9 kali 9 kali 9 meter dengan jarak antar barisnya adalah 7,8 meter. Ketika diberikan rekomendasi 143, ternyata si tukang pancang ini salah ngitungnya, salah menanamnya dengan jarak tanam yang mungkin lebih rapat 8,5 kali 8,5 kali 8,5 yang sehingga akan menanam dengan jumlah 156 lebih pohon per hektarnya. Maka tanaman kelapa sawit ini pada usia muda itu nggak ada masalah. Dimana pada panjang pelepah yang belum optimal mungkin dia tidak banyak bersentuhan. Ketika dia tidak banyak bersentuhan, maka tanaman kelapa sawit ya tumbuhnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu berkaitan dengan sinar matahari, selama dipupuk, airnya cukup, perawatan bagus, ya tidak ada masalah. Masalah akan muncul di usia 6 tahun seperti cerita Mas ini. Ketika dia udah mulai 5 tahun sampai 6 tahun atau lebih ke atas sana, di mana panjang pelepah itu sudah mengalami panjang yang optimal, maka tanaman kelapa sawit akan mengalami gejala yang namanya etiolasi. Etiolasi adalah gejala tanaman akan tumbuh meninggi dengan cepat, kurus dan lemah yang disebabkan karena bahwa tanaman kekurangan sinar matahari. Hal ini mungkin terjadi ketika tanaman kelapa sawit kita ditanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Tadi sebagai contoh di Pesaing 1 Kalabar ditanam dengan 156 pokok per hektarnya. Di 0 sampai 5 tahun gak ada masalah karena panjang pelepahnya belum optimal. Namun ketika dia sudah 6 tahun ke atas, dia sudah mulai overlay ataupun pelepah itu harusnya misalnya 1,2 meter atau 1,5 meter yang nanti antara yang nyatu menjadi satu. Tapi kalau dia ditanam lebih rapat, semakin panjang overlay ke sini, bahkan sampai pucuk dari pelepah satu mengenai dari buah di tanaman yang lainnya, maka jelas akan mengalami etiolasi yang saya bilang akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas, sangat berpengaruh. Ketika dia udah mulai 6 tahun, tanaman kok dilihat kok semakin kurus, kok meruncing,
kemudian kok tingginya semakin tinggi kok cepat kali ya, itu lama-lama kok buahnya nggak ada, fix itu adalah terlalu rapat. Sementara pupuknya diberikan dengan dosis yang mumpuni, tepat, semuanya baik 5T-nya terpenuhi, tapi kok pertumbuhannya fix, itu adalah terlalu rapat. Sehingga bagaimana sih solusinya ketika tanaman tanaman kelapa sawit itu kok terlalu rapat, Pak Pendi? Ketika tanaman kelapa sawit itu terlalu rapat penanamannya, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana sahabat berondol itu adalah bagaimana mengurangi populasi yang ada. Ketika mengurangi populasi yang ada, maka bagaimana mekanismenya? Di dalam penanaman kelapa sawit yang yang menggunakan mata 5, maka satu tanaman biasanya akan dikelilingi oleh 6 pohon. Itu dikelilingi depan, belakang, satu-satu, kanan 2, kiri 2, maka dikelilingi 6. Ketika satu pohon ini dihilangkan, yang dikelilingi ini dihilangkan, maka kita bisa menyelamatkan 6 pohon lainnya dengan memberikan sinar matahari yang lebih baik. Namun apakah ini solusi hanya satu-satunya? Jawabannya tidak. Karena kalau terlalu rapat banget ya jelas nanti akan berpengaruh. Apalagi penanamannya kayak nanam yang harusnya 9x9x9 ternyata ditanam hanya 6x6. Oh, ternyata masih rapat lagi, ya kurangi lagi. Karena kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut di usia 6 tahun ke atas, maka semakin lama semakin fatal dan semakin parah bahwa tanaman kelapa sawit kita akan memiliki produksi bahkan nol. Kita hanya kayak bikin gua, lahan yang bentuknya gua. Karena rapat banget pelepahnya, ya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Itu yang harus saya jelaskan. Nah, ketika hal yang akan susah dilakukan adalah ketika sahabat berondol semuanya menggunakan bibit kentosan. Bibit kentosan, kalau sahabat berondol itu menanam bibit kentosan, ya Pak Pendi bukan melarang untuk menggunakan bibit kentosan. Silakan saja lah, hak Anda pakai kentosan ya boleh, mau pakai yang bersertifikat boleh. Namun kalau kita pakai kentosan, kita bisa bayangkan varietas yang mau kita tanam, kita harus tahu itu. Misalnya kita mau nanam yang ngambil PPKS, yang mungkin di tanaman lama itu adalah yang ngambil PPKS. Kita tanam, maka harus tahu dulu panjang pelepahnya tuh berapa di yang ngambil PPKS. Karena di masyarakat sampai dengan hari ini tuh masih banyak mindset yang menurut saya kurang pas. Karena banyak orang berpikir bahwa menanam kelapa sawit dengan jarak yang terbaik adalah 9x9x9. Padahal jarak yang terbaik adalah sangat tergantung dari panjang pelepahnya. Sehingga pengurangan ini akan menjadi penting. Sebagai contoh sahabat berondol, kalau kita menanam kelapa sawit, misalnya ujung sana sudah sesuai dengan jarak tanamnya, ternyata di sisi lain di akhir lahan kita itu ternyata masih ada 3-4 meter. Apakah harus ditanam apa ini? Jawabannya nggak usah, Mas. Jawabannya nggak usah. Kalau memaksakan space kosong itu ditanam oleh sahabat berondol semuanya, kalau misalnya masih ada space 3 meter kemudian dipaksakan ditanam, ya maka pasti nanti pelepahnya, overlaynya akan lebih besar. Sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin jarak tanam, maka masih banyak kasus yang ada di masyarakat. Pupuk yang udah dikeluarkan besar, biaya yang udah dikeluarkan besar, produksinya ada karena gara-gara kurang memahami panjang pelepah dari varietas yang kita tanam. Sehingga benang merah yang ingin saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini, jika mau menanam kelapa sawit, maka ketahui dulu varietasnya, berapa rekomendasinya. Jangan terlalu dipaksakan dengan menggunakan populasi yang banyak yang nanti malah justru merepotkan. Dan ketika sudah terlanjur terlalu rapat, thinning out atau pengurangan populasi itu adalah menjadi hal yang sangat disarankan untuk dilakukan, karena bahwa tanaman kelapa sawit berhak atas sinar matahari yang full untuk sebuah kata produksi.
Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brunel semuanya dan termasuk saya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum.